Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Dosen Iman Lubis. Hai Unpam lovers, Unpam student ya, mahasiswa Unpam, apa kabar? Sehat selalu, semoga diberikan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, hari ini saya mau jelaskan anggaran biaya overhead. Nah, anggaran biaya overhead ini seperti kita ketahui, namanya anggaran itu pasti tujuannya untuk mengontrol uang masuk, uang keluar ya. Jadi kita buat dulu standarnya, kemudian baru kita jalankan proses produksinya. Nanti di akhir apakah anggaran dan implementasi sesuai. Saya itu udah cukup ya buat jelasin ya. Misalnya Pak, saya tidak paham nih apa itu overhead pabrik. Nah, overhead itu bisa masuk ke dalam biaya bahan baku tidak langsung. Nah, ya bisa juga masuk ke biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya contoh, kalau biaya bahan baku tidak langsung itu kita nggak bahas ya. Kemarin sudah ya, waktu biaya bahan baku tidak langsung ada nggak kemarin ya? Oke, lanjut lagi dulu. Ini dulu ya. Oke, banyak banget yang dibahas ya. Oke, kita ke tenaga kerja tidak langsung dulu ya. Di sini rasanya tidak ada ya. Cuman basa-basi doang ini ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini saya akan jelaskan sedikit bahwa pada umumnya biaya overhead pabrik terdiri dari gaji manajer pabrik dan stafnya. Kemudian penyusutan aktiva tetap pabrik. Nah, PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak upah. Nah, premi asuransi kerugian aktiva tetap pabrik. Nah, pasti tahu ya, kalau asuransi buat mesin tuh pasti kalau orang pengusaha selalu asuransikan mesin dan pabrik. Dan saya pernah ngobrol dengar orang pengusaha ngomong kalau mengasuransikan pabrik dan aktiva tetap itu memang mahal tapi menguntungkan ketika terjadi sesuatu yang tidak diduga ya. Kemudian premi asuransi kesehatan tenaga kerja, bahan tidak langsung. Nah, bahan tidak langsung ya. Tenaga kerja tidak langsung. Oke. Tenaga kerja tidak langsung ini ya tenaga kerja yang tidak langsung kepada proses produksi ya. Nanti dibahas lagi. Kemudian pemeliharaan dan reparasi mesin-mesin, pemeliharaan gedung, air, telepon, listrik, penanganan bahan, penataan mesin, inspeksi, pengawasan, konsultan, biaya umum ADM dan lainnya. Oke. Jadi gitu ya. Paham ya apa itu overhead pabrik? Nah, sekarang di sini kita lihat ada namanya penentuan besarnya biaya itu dibagi atas dua ya. Departemen produksi dan departemen jasa pembantu. Ya. Penentuan jumlah biaya itu terbagi atas dua, sifat biaya, variabel dan tetap ya. Kemudian semi variabel juga ada ya. Tetap semi variabel. Nanti di akuntansi manajemen diperjelas nih yang dibicarakan ini. Kan ini namanya penganggaran. Jadi kalau kalian di penganggaran tidak paham, terus saya tidak tahu ya akuntansi biaya apa penganggaran dulu yang duluan ya. Tapi harusnya semua penganggaran dulu nih, baru akuntansi biaya, baru akuntansi manajemen. Itu pasti nggak paham. Karena tiba-tiba disuruh ngitung anggaran BOP. Nah, nanti di akuntansi manajemen itu ngomongin BOP terus. Biaya overhead pabrik. Dan itu saya ngajar itu dan mahasiswa malam itu luar biasa tidak paham. Kan kita tahu ya kalau mahasiswa malam ya rajin-rajin datangnya kan. Coba tanya mahasiswa malam, pasti mereka rajin-rajin datang. Padahal kerja dari pagi sampai sore, jam 7 udah masuk, pulang jam 10. Rajin-rajin pokoknya deh. Oke, pengawasan biaya overhead pabrik. Nah, ini ada satuan kegiatan. Jadi gini ya, kalau BOP itu dia buat standar. Pasti ya, namanya penganggaran, pasti buat standar ya. Kadang-kadang nilai standar itu mereka bagi kepada kapasitas produksi. Jadi ada pembagi 5 unsur, yaitu biaya overhead pabrik dibagi dengan biaya bahan langsung, ada dengan biaya tenaga kerja langsung,
ada dengan jam tenaga kerja langsung, ada dengan jam mesin, ada dengan unit output yang dihasilkan. Jadi nanti kalau astagfirullahaladzim anakku nyampe plastik. Ya, jadi kalau misalnya di akuntansi manajemen nanti disuruh buat anggaran bahan apa BOP itu nanti eh kalau akuntansi manajemen bukan anggaran ya. Akuntansi manajemen itu pelaksanaan gitu, pelaksanaan BOP. Jadi penganggaran perencanaannya, akuntansi manajemen adalah pelaksanaannya ya. Jadi dibuat apa namanya apa ya? Aduh saya lupa lagi. Penyus breakdown biaya BOP-nya itu dibagi gitu dengan standarnya itu dibagi dengan jam kelima unsur di atas tadi. Di sini ada direct labor cost, direct machine hours, produksi output ya. Ini yang seperti yang saya bilang itu ya. Nah, ini kalau kalian nggak mengenal ini nanti ketika akuntansi manajemen bingung ya. Karena kalau kuliah itu sebenarnya skripsi yang penting ya. Jadi kalau akuntansi manajemen, akuntansi biaya, penganggaran buat perencanaan, akuntansi biaya buat biaya, akuntansi manajemen untuk kalau manajemen itu fokus kepada biaya utama dan biaya overhead ya. Nah, itu kalau akuntansi biaya dia lebih fokus kepada biayanya. Jadi nanti pengajarannya berfokus sama ini sama jadi akuntansi biasa sama akuntansi manajemen tuh dia beda fokus ya. Ntar susah juga jelasinnya. Kita juga belajar lagi ya. Tapi harus paham tuh ya. Nanti pelan-pelan. Jadi faktor yang mempengaruhi penyusunan BOP ya udah. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa BioFat Pabrik itu menggunakan dua departemen, yaitu departemen produksi 1, departemen produksi 2, departemen jasa 1 dan departemen jasa 2 ya. Kemudian sini ada PT Jambeker. PT Jambeker memproduksi 2 produk A dan B. Kedua produksi proses menjadi 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Oke. Sayang. Lanjut lagi ya. Menghitung besar BOP. Jadi dari pembahasan ini kita menghitung besarnya BOP ya. Nah, nanti kalau misalnya di akuntansi manajemen sama di akuntansi biaya itu sudah menghitung laporan ya, laporan BOP, laporan TKL-nya gimana. Jadi kita buat laporan. Kalau ini baru merencanakan. Ingat ya, ada perbedaannya. Menghitung BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi setelah menyerap dari BOP departemen jasa. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa setelah saling memberi menerima jasa. Menghitung tarif BOP untuk kegiatan. Oke, buat persamaan. X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 Y sama dengan 2 juta 400 ribu ditambah 0,15 X. Jadi ingat ya, kalau BOP itu ada 2 jenis biaya, beban tetap dan biaya variabel. Beban tetap ini adalah 3 juta. 3 juta yang mana? Yang departemen jasa 1 ya. Jumlah biaya. Nah, ini adalah disebutnya beban tetap ya. Makanya dia jadi A. Ya. Ingat nggak kalau misalnya rumus TC ya, TC sama dengan apa? Ayo variable cost ditambah fixed cost ya. Tahu ya? Wah, saya nggak tahu Pak. Aduh, kamu kuliah itu nggak tahu apa-apa gimana sih? Jadi selama ini kemana aja? Ngopi. Aduh, ya nggak apa-apa juga sih. Nah ya, variable cost dan fixed cost. Pas saya nggak ngerti bahasa Inggris, oke, biaya variabel dan biaya tetap. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Inggris gimana ya? Kalau S2 itu mesti pakai bahasa Inggris, apalagi S3. Terus bangga gitu nggak bisa bahasa Inggris, kita jadi bingung. Oke, lanjut ya.
Nah, 2.400.000 itu dari mana? Dari Departemen Jasa 2 ya. Oke. Jadi pertanyaan, variable cost dari mana? 0,2 ya. 0,2 dari mana? Nah, ini dia ya, menyenangkan sekali. 0,2 dari Departemen Jasa ya. Ya. Nah, ini 0,2. Oke. 0,15 dari Departemen Jasa 2. Oke ya. Kok Pak begini ya? Iya, jadi kan ini karena ini jasa 1, jasa 2, Departemen 1, Departemen 2, jadi saling berhubungan ya. X sama dengan 3 juta plus 0,2 ini. Kan Departemen Jasa 1 dulu, baru Departemen Jasa 2 ya. Oke. Nah, Departemen Jasa 1 itu memberikan, nah kan ini ada matriks nih, metrik, ini namanya metrik ya. Jadi penjelasan di sini adalah seperti ini ya. Departemen Jasa 1 memberikan BOP kepada Departemen Jasa 2. Dan Departemen Jasa 2 memberikan, nah bahasanya gimana yang enak ya? Yang enak itu bahasanya adalah seperti tadi. Memberikan. Oke. 0,2 artinya Departemen Jasa 1 melayani jasa 2 melayani 20% kepada Departemen Jasa 2. Ya. Sedangkan Departemen Jasa 2 melayani 15% Departemen Jasa 1. Ya. Oke, lanjut. Kalau yang Departemen 1, Departemen Produksi 1 melayani 45% jasa 1. Nah, itu masih nggak paham ya? Aduh. Ya emang susah sih kalau penganggaran ya. Jadi emang susah ya, tapi sabar. Kita juga tahu. Lanjut lagi ya. 3 juta. Nah, 3 juta ditambah 0,2 tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal dimasukkan saja rumusnya Y sama dengan masukin tinggal X sama dengan 3 juta 587 ya. Tahu ya? Yang ini kan karena Y sama Y sini bareng. Ini kan Y sama kan, tinggal dimasukin doang gitu. Tinggal dipindahin aja, oke. Kemudian X sama dengan 3 juta 587. Sudah dapat X-nya maka gampang dapat Y-nya. Oke. X dapat, Y dapat. Oke, lanjut lagi. BOP Departemen Produksi setelah menyerap BOP dari Departemen Jasa, maka anggarannya adalah alokasi Departemen Produksi 1 menyerap. Oh iya, kalau melayani bisa juga menyerap ya. Iya. Bahasa susah banget ini ya. Soalnya dari bahasa Inggris sih ya di definisi ke bahasa Indonesia jadinya bisa beda-beda ya. Nah, kalau pakai bahasa Inggris enak nih, kita ngomong sama. Bahasa Inggris tuh dia punya definisi yang cukup jelas gitu. Kalau Indonesia kan masih kurang, bukan kurang ya, sosialisasi orang Indonesia tuh bahasanya kurang kosakatanya gitu. Oke, Departemen 12 juta, 12 juta. Ya, dari mana? Anggaran BOP-nya 12 juta dari atas. Ya, ada ya. Kemudian dari sini ya. Nih, 12 juta. Oke. 9 juta untuk Departemen Produksi 2. Kalau di sini tuh nelayan itu menyerap ya. Ya, absorb. Iyalah, sorry. Susah juga nih saya nih jelasinnya kalau kayak gini. Maaf ya. Unpam lovers. Anggaran BOP 12 juta, produksi 9 juta. Oke. Departemen Jasa 1 melayani. Nah, ini dia. Departemen Produksi 1 melayani jasa 1 atau menyerap. Nah, salah ya. Ini matriknya gimana sih? Jadi bingung saya. Saya salah baca matrik, maaf. Maksudnya adalah Departemen Jasa 1 di sini
Departemen Produksi 1 menyerap BOP dari jasa 1 ya. Jadi begini ya. Aduh, saya salah baca matrik lagi. Sorry. Ini namanya matrik ya. Kalau misalnya bikin kolom baris itu kalau di rumus matematika itu namanya matriks ya. Oke guys. Nah, pernah kan belajar dulu di matek berapa ya? 1 atau 2? Aduh. Lupa saya. Sorry ya. Jadi kan kalau kita memproduksi itu pasti enggak semuanya itu dipegang sama biaya produksi langsung ya, maksudnya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya. Jadi ada tenaga kerja tidak langsung, ada bahan baku tidak langsung, ada overhead yang membantu untuk membuat. Contoh kalau misalnya kita bikin baju, pasti ada yang namanya listrik, itu overhead tuh ya. Pasti ada yang namanya preparasi mesin, pasti overhead tuh. Pasti ada namanya saya kalau produksi memang saya nggak pernah diproduksi ya, jadi saya susah juga jelasin ya. Mungkin yang produksi kalau ada mahasiswa yang udah pernah di biaya produksi silakan jelasin ya, soalnya beda-beda. Oke, jadi untuk memproduksi di Departemen Produksi 1, maka Departemen Produksi 1 menyerap 45% dari Departemen Jasa 1. Ya, itu bahasanya ya. Tadi saya juga bingung cara melayani gimana. Oh iya. Maksudnya menyerap. Iya. Sorry itu sih. Beda-beda ini. Saya baca buku ini menyerap, saya baca buku ini melayani. Aduh, memang yang kalau buku terjemahan ini kan buku terjemahan ini ya. Jadi bingung buku terjemahan. Ya, jadi lanjut lagi ya. Jadi 45% dikali 3.587. Dari sini X ya. X-nya. Y-nya 35% dari 2, oke. Oke, Departemen Jasa 1, Departemen Produksi 1 menyerap 45% dari Departemen Jasa. Departemen Produksi 1 menyerap 45% dari Departemen Jasa 1. Departemen Jasa 1 adalah X dan Departemen Jasa 2 adalah Y ya. Jadi 45% dikali X sama dengan 1.614. Terus 35% dari mana sih 35%? Dari sini bang. Iya. Oh ini matriknya saya salah. Sorry. Beda buku, beda matrik ya. Sampai bingung udah tahu gini nggak ada penjelasan lagi. Aduh. Kasihan mahasiswa kalau yang nggak ngerti ya. Apalagi saya dosen aja yang bingung gimana mahasiswa. Sorry to say. Oke, lanjut lagi ya. 40% Departemen Produksi 2 menyerap Departemen Jasa 1 BOP-nya sebesar 40% dari X 3587 dan menyerap Departemen Jasa 2 45% 2937 ya. Jelas ya? Nah, ya, ngerti ya? Oh iya. Jadi bagaimana menghitung BOP neto masing-masing departemen? Nah, adalah neto masing-masing departemen jasa setelah saling memberi dan menerima jasa. Nah, Departemen Jasa 1 memberi jasa, Departemen Produksi menerima jasa, gitu ya. Nah, itu salah baca matrik jadi teror. Anggaran BOP 3 juta, Departemen Jasa 1. Anggaran Departemen Jasa 2 2.400.000. Oke. Ini beban tetap. Ingat ya, ada 2 biaya BOP. Ada tetap, ada variabel. Oke, anggaran BOP ada ya di sini ya, 3.400.000 ya. Oke. Kemudian jumlah DMH. Oke, lalu menerima 587 629 menerima 20% dari 298. Oke, menerima ya. Mana sih? Ini susah banget. Nah, ini Departemen Jasa 1 menerima. Ini kok nggak dijelasin sih ini?
Kan dibilangin kalau bikin tabel jelasin, ini kok nggak ada penjelasan, ini udah ngelanggar peraturan penulisan ini ya. Orang kan jadi bingung nih mana yang dibaca, mana yang awal, mana yang akhir. Jadi ini 20% memberikan Departemen Jasa 1 memberikan menerima dari Jasa 2. Salah nggak sih? Iya betul. Departemen Jasa 2 menerima 15%. Salah nggak sih? Nah, tuh. Nah, benar deh ya. 20% diterima dari Departemen Jasa 2. Departemen Jasa 2 adalah Y ya. 15% diterima dari Departemen Jasa 1, 3,5. Yes. Jadi 1 jadi menerima 20% dan memberikan 15% ya. Sama juga ya. Departemen Jasa 2 menerima 15%, membalik-balik saja. Jadi, menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi adalah 14.642.784 dibagi 63.000. Nah, 232 DMA. DMA itu apa ya? Departemen produksi 2 11 juta dibagi 33.356. Oke. Oke. Ingat ya, kalau Departemen Jasa 1 3 juta, kita balik lagi. Itu ada ditambahkan ya. Kenapa? Karena Departemen Jasa 1 menerima 587.629 dan memberi ini berkurang ya. Jasa ya. Gimana ya cara filosofinya ya? Aduh, berat juga nih saya nih. Pokoknya namanya menerima tambah memberikan berkurang ya. Maksudnya gimana? Ya karena beban yang jadi kalau memberikan itu artinya memberikan Departemen Jasa 2 Jasa 1 memberikan ke Jasa 2 artinya biayanya sudah dipostingkan di Jasa 2. Yang ini biayanya sudah dipostingkan di Jasa 1 gitu ya. Jadi tapi tetap menerima, dia menerima tetap memberikan, makanya dihitung keduanya ya. 14.642 dari mana ya ini ya, jumlah ini ya. Menghitung BOP. Ingatlah kalau total biaya itu biaya variabel ditambah biaya tetap ya. Biaya tetap ini ada namanya biaya tetap overhead, ada namanya biaya variable overhead. Makanya kalau di akuntansi biaya ada tulisannya biaya bahan baku utama ditambah TKL tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead ya. Ini berdasarkan jenis apakah itu langsung ke produksinya atau tidak. Yang pertama, yang kedua, apakah berdasarkan tetap atau berdasarkan biaya variabel. Aduh. Oke, 63.036 dari mana ya? Nah, ini nih, Departemen Produksi DMH. DMH itu apa ya? Nah, Direct Machine Hours. Oh. Jadi BOP ini menghitung, kan saya tadi jelasin 5 unsur menghitung dasar pembagian membuat standar BOP. Ada yang menggunakan biaya bahan baku langsung ya, ada yang menggunakan tenaga kerja langsung, ada yang menggunakan jam mesin, ada yang menggunakan jam tenaga kerja langsung, ada yang menggunakan output ya, MC kan ini ada ya, tadi saya bilangin untuk bagian produksi. Nah, untuk bagian jasa membantu lain lagi ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, kalau ada yang nggak jelas tanya ya di grup. Ya. Ini kan kita membuat DMH ya. Nanti ini kan penganggaran ya. Nah, nanti kalau di akuntansi manajemen, akuntansi biaya itu bukan penganggaran, itu laporan ya. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya salah tolong perbaikin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.